أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Majlis Ta'lim Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita hadirkan tanpa henti rasa syukur yang tak terkira kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang menghadirkan rangkaian nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sehingga pada pagi hari ini, di bawah naungan rahmat ilahiyah, kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan, mengawali majlis kita dengan senandung salawat dan tilawatul Quran dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam punya cara menunjukkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika datang bulan Rabiul Awal, banyak kaum muslimin berusaha untuk merekam ulang perjalanan Rasul mulia yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia. Rasul yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ataupun cacian dalam berdakwah. Sebagaimana Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidak ada satupun kalimat yang keluar melalui lisannya yang suci tersebut berdasarkan hawa nafsunya, kecuali wahyu ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada dirinya kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabiyur rahmah, nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utus engkau wahai Rasul, melainkan untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam raya ini. Jadi kehadiran Nabi ini tidak hanya menghadirkan rahmat buat kaum muslimin saja, tetapi kehadiran Nabi itu mempersembahkan rahmat bagi seluruh manusia, baik yang beriman, baik yang kafir. Bahkan kehadiran Nabi itu menghadirkan rahmat bagi gunung, lautan, sungai, hutan, daratan, makhluk-makhluk yang lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena Allah mengatakan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam raya ini. Jadi efek kehadiran Nabi itu menghadirkan nilai rahmat bagi seluruh alam raya ini. Nabiyut Taubah, Nabi yang mendidik dan mengajarkan kepada umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiyul Huda, Nabi yang membawa hidayah. Kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia.
Nabi yang senantiasa menanti umatnya di tepian telaga Al-Kautsar nanti di hari akhir. Sambil memanggil-manggil umatnya untuk berhimpun di tepian telaga Al-Kautsar nanti. Dan umatnya yang nanti yang diperkenankan untuk minum seteguk saja dari air yang berada di telaga Al-Kautsar tersebut. Kata Rasul, man syariba minha lam yazma. Siapa yang minum, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Tentu kita berharap betul-betul serius menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita berharap kita menjadi umatnya Nabi yang sungguh-sungguh menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Karena tidak ada cinta tanpa bukti. Tidak ada cinta tanpa aksi. 1000 kata cinta yang diucapkan tanpa aksi, tanpa realisasi, tanpa bukti, maka itu bukan cinta. Maka ketika seorang mukmin mengatakan mereka mencintai Nabi, maka yang patut dia lakukan adalah dia menunjukkan sejauh mana dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beradab kepada Nabi itu perintah Allah. Di dalam Al-Quran kita akan temukan beberapa redaksi Al-Quran yang berbicara tentang beradab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin sejati itu adalah yang berusaha untuk menghadirkan adab yang begitu serius di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan temukan dalam surat Al-Hujurat, kita akan temukan dalam surat An-Nur, di mana di dalamnya adalah firman-firman Allah yang berbicara bagaimana seorang mukmin itu beradab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian daripada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini jelas bagaimana Allah menjabarkan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk lebih mendahulukan Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Jadi cinta Allah, cinta Rasul itu satu paket. Patuh sama Allah atau taat sama Allah dan taat kepada Rasul itu satu paket. Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, maka otomatis kita akan cinta kepada Rasul. Ketika kita katakan kita patuh kepada Allah, maka otomatis kita juga harus patuh kepada Rasul. Dalam Al-Quran jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Jelas itu. Digandeng dengan satu kalimat, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kenapa cinta kepada Allah itu harus ditunjukkan juga cinta kita kepada Rasul? Karena jalan cinta menuju Allah itu jembatannya hanya ada pada Nabi. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai pembawa pesan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi datang di tengah-tengah umatnya mengajarkan kepada mereka kurikulum cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh umatmu itu. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau kalian itu betul-betul cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Jelas ya? Jadi Allah katakan, bilang sama umatmu itu wahai Rasul, kalau mereka itu betul-betul cinta sama Allah, ikutilah aku Rasulullah. Artinya jalan cinta kepada Allah itu hanya bisa ditempuh melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Mengikuti Nabi itu harus. Mengikuti Nabi itu wajib. Dan mengikuti Nabi itu lambang cinta kita kepada Nabi. Walaupun kita tidak akan bisa persis seperti Nabi. Kita tidak akan mungkin bisa persis seperti Nabi. Tapi sebagai umatnya mencontohi Nabi itu harus. Ya. Anak kita, dia mengidolakan ada salah satu artis. Dia berusaha untuk ikut gaya artis tersebut. Apakah dia jadi persis artis itu? Enggak. Ya. Dia ikut gaya rambutnya, pakaiannya, cara bicaranya mungkin. Tapi apakah dengan begitu dia akan sama persis? Tidak. Tapi dia berusaha untuk ngikut. Nah sekarang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang kita cinta sama Nabi. Kalau kita betul-betul cinta sama Nabi, maka kita berusaha untuk mengikuti Nabi walaupun kita tidak akan bisa persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Nabi dalam hal sholat malam. Tetapi kita tidak akan bisa persis seperti Nabi bagaimana Nabi melaksanakan sholat malam. Panjang bacaannya, kuat berdirinya, lama berdirinya. Ya mungkin kita bangun sholat malam dengan membaca ayat-ayat pendek saja cukup. Kita ikuti Nabi puasa. Sunnah yang Nabi biasa lakukan. Entah itu Senin Kamis, entah itu kita puasa Ayyamul Bir. Buka puasanya Nabi cukup dengan beberapa butir kurma dan air. Yang tentu itu sulit bagi kita. Ya kan? Kita ikuti Nabi berpuasanya. Tapi kalau berbuka, saya rasa banyak yang sulit ikut seperti Nabi. Saat berbuka, aneka macam gorengan, minuman warna-warni. Ya. Kalau ikut seperti Nabi, sulit. Ya. Nabi dengan beberapa butir kurma, kemudian air. Setelah itu Nabi berangkat sholat. Kita bukanya udah makan besar. Pulang sholat lanjut ada ronde kedua. Ala kulihal kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita tidak bisa persis seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu lambang cinta. Lambang cinta. Dan semua orang itu punya gayanya masing-masing menunjukkan cinta mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu sah-sah saja. Jadi tidak ada kata-kata berlebihan tentang cinta. Kata Imam Ibn Qayyim, engkau jangan pernah berkata tentang berlebihan mengenai cinta. Karena cinta itu tidak mengenal kata berlebihan. Cinta itu rasa yang diekspresikan oleh setiap orang kepada yang dia cintai. Dan semua punya gaya, punya cara menunjukkan cinta itu kepada yang dia cintai. Seperti seorang mukmin ketika dia menunjukkan atau mengekspresikan cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan temukan dalam sejarah para sahabat-sahabat Nabi itu masing-masing dengan ekspresi cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ada namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, putranya Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu.
Tidak ada tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi kecuali didatangi oleh Abdullah ibnu Umar dan dia sholat 2 rakaat di tempat tersebut untuk mengenang bahwasanya tempat tersebut pernah didatangi dan dijajaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara dia menunjukkan cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu tentang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang mengabdi selama 10 tahun di rumah Rasul. Kemudian dia menjadi salah seorang sahabat Nabi yang akhirnya mendapatkan tongkatnya Nabi. Salah satu tongkat Nabi. Nabi punya beberapa tongkat, salah satu tongkatnya ada di tangannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Anas bin Malik mulai menua dan ketika dia sakit akhirnya meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat kepada kerabatnya bahwasanya kuburkan aku bersama tongkat ini. Jadi tongkat itu tidak diserahkan kepada yang lainnya, melainkan dia mengatakan, aku ingin tongkat ini, tongkat pemberian Rasul kepadaku, dikuburkan bersama aku. Dan menurut riwayat dia dikuburkan dengan tongkat Nabi itu ditaruh di atas tubuhnya. Ini ekspresi cinta. Dan itu bukan kata berlebihan. Karena semua orang punya cara menunjukkan cintanya. Kita lihat ada teman kita sedang jatuh cinta, terus kita lihat dari jauh, kita geli dengan cara dia menunjukkan cinta itu. Kita ketawa-ketawa, tapi dia merasa ini serius. Kita merasa lucu, tapi dia tidak merasa itu lucu, kan? Ada sahabat kita sedang jatuh hati kepada seseorang, kemudian teleponnya sampai 2 jam. Kita yang lihat mengatakan, apa nggak panas kupingnya? Kupingnya nggak panas tuh. Kita yang lihat yang tidak menjadi pelakunya, kita merasa kuping kita panas. Dia enggak. Kita bilang apa tangannya nggak pegel. Bahan cerita ada saja, 2 jam itu ada saja bahan ceritanya. Dan besok telepon lagi 2 jam lagi, ada lagi bahan cerita yang baru. Kita bilang nggak capek-capek, memang nggak capek karena dia sedang jatuh cinta. Iya kan? Mau tutup telepon aja itu butuh waktu 15 menit. Kamu dulu dong. Terus nggak selesai. Kita bilang tinggal tutup aja. Kenapa sih? Yang muda-muda nih. Awas lo pada ya. Bisa hilang hafalan lo. Ya. Kalau sudah memilih jalan penghafal Quran, ya sudah memilih jalan penghafal Quran, tidak pakai pacaran. Ta'aruf 2 minggu, 2 bulan paling lama. Ya, nggak ada ta'aruf 4 tahun, itu bukan ta'aruf namanya. Ta'aruf cocok lanjut dah. Kalau antum pengen Qur'annya terjaga, karena itu sudah pilihan kan menjadi hamilul Qur'an, orang yang hidup bersama Al-Qur'an. Ya. Hilang hafalannya, jangan kan pacaran. Lihat-lihat yang bukan yang Allah, lihat-lihat yang Allah haramkan, itu bisa hilang hafalannya. Itu kan orang cinta begitu kan. Ya. Ada anak muda tinggal di Bintaro. Anak muda nih tinggal di sini. Mertilang. Hah? Ini Mertilang bukan ya? Nah, tinggal di Mertilang. Anak muda tinggal di sini. Terus ada perempuan yang dia demen. Yang dia suka. Tinggalnya di Depok. Depok tinggalnya. Dia suka banget sama ini perempuan. Itu perempuan bilang, kalau abang betul-betul suka, saya minta didatangi, diapelin. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Kayak minum obat nih. Ya. Seminggu 3 kali nih, Bu. Ya. Ibu-ibu nih mulai ngebayangin masa dulu nih, masa-masa muda. Akhirnya nih laki-laki karena suka banget. Dia lakonin nih. Ya. Dikerjain sama dia. Seminggu 3 kali bolak-balik Mertilang ke sana. Naik motor. Bolak-balik tuh. Kata tetangganya, ada ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Qalbi lihat. Dia tanya nih sama ini anak muda, "Nak, kamu nggak capek?" "Enggak." Kata ibu-ibu ini apa? "Masalahnya gue yang lihat aja capek."
Ini anak sudah bolak-balik nih, Mertilang, Depok. Udah lebih dari 2 tahun, mau masuk tahun ketiga. Wah, nggak pernah absen. Ya. Yang ngelihat pegel. Tapi dia nggak pegel. Kamu nggak masuk angin? Enggak, fine-fine aja kata dia. Pas tahun ketiga, tiba-tiba ini perempuan minta putus. Itu pegal yang tidak pernah ada itu muncul semuanya, Bu. Kretek-kretek badannya. Kenapa? Karena sudah berubah jadi benci. Ketika masih cinta, enggak ada. Sama sekali. Jadi orang yang sedang jatuh cinta itu, pasti dia akan melakukan apa saja. Demi yang dia cintai. Nah, Al-Quran ini, surat Al-Hujurat ayat yang pertama ini, itu kan berkata, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kita mendahulukan Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Itu kan berbicara tentang cinta kan. Orang kalau sedang jatuh cinta, dia akan mendahulukan yang dia kasihi. Seorang ibu yang sayang sama anaknya, ada makanan enak dan kesukaannya ketika dia mau makan, anaknya lewat, nawarin nggak? Nawarin. Walaupun dia tahu anaknya habis makan juga. Dia tahu tadi anaknya habis makan sejam yang lalu, habis pesan makanan, terus ibu itu baru mau makan, lihat anaknya, ditawarin nggak? Kecuali ibu yang kurang ajar tuh. Main makan aja, dia nggak tanya anaknya sudah makan atau belum. Tapi ibu-ibu pasti begitu. Ya, bahkan dia rela makan sisa anaknya. Sisanya baru dia makan, anaknya makan, yang penting anaknya makan dulu. Mendahulukan yang dia cintai. Nah, sekarang ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu ada kisah salah seorang sahabat, dia berangkat keluar kota. Kemudian dia pulang dari luar kota, dilihat kota Madinah sepi, tidak ada penghuni. Dia tanya sama istrinya, ini pada kemana orang-orang? Kata istrinya, sudah berangkat perang. Dia bilang, aduh menyesal sekali saya tidak ikut. Kata istrinya, ya waktu panggilan perang itu datang, kau masih di luar kota. Istrinya ajak dia ke rumah, hidangkan makanan agar dia makan, istirahat dahulu. Dia tidak mau istirahat. Dia tidak mau sentuh itu makanan. Dia mengatakan bagaimana mungkin aku makan makanan yang enak. Aku berteduh di bawah rumah ini, di bawah atap rumah ini. Sedangkan di sana, di luar sana, Rasulullah dan pasukannya berjalan di bawah terik matahari. Di bawah hempasan badai pasir. Sedangkan saya masih santai di sini. Tidak. Kan kau baru datang, kata istri. Nggak mau, saya mau pergi nyusul. Kau nggak capek, istirahat dulu, kata istri. Nggak mau. Keluar dari rumahnya, dipanggil sama istri, dia nggak dengar sudah. Dia keluar, dia ambil kudanya, dia langsung pacu kudanya berangkat. Kejar rombongan pasukan Nabi yang sudah jalan lebih dahulu menuju wilayah Tabuk. Yang ratusan kilo dari kota Madinah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia lebih mendahulukan Rasul melebihi apapun. Orang mukmin sejati ketika dia dihadapkan dengan pilihan. Apakah dia pilih keluarganya atau Rasul, dia pilih Rasul. Anaknya atau Rasul, dia pilih Rasul. Hartanya atau Rasul, dia pilih Rasul. Kerabatnya atau Rasul, dia pilih Rasul. Hartanya atau Rasul, dia pilih Rasul. Bahkan jiwanya atau Rasul, dia tetap pilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang seharusnya ditunjukkan oleh pribadi-pribadi mukmin. Saya akan bawa kisah beberapa sahabat Nabi yang menunjukkan dedikasi mereka yang begitu tinggi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namanya Ummu Sulaim. Wanita hebat. Orang Ansar yang memeluk Islam dengan teguh dan rela berpisah dengan suaminya yang tidak mau memeluk agama Islam. Akhirnya dia berislam dengan mengambil anak kesayangannya untuk bersamanya. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ayah namanya Malik bin Nadar bin Damdam.
itu ayah kandungnya Anas bin Malik, tapi tidak mau memeluk agama Islam. Ummu Sulaim bertahan dengan nilai keimanannya. Ketika Nabi baru masuk ke Madinah, Ummu Sulaim perhatikan Nabi disambut oleh banyak sahabat-sahabat Nabi dari Ansor. Mereka kasih hadiah macam-macam kepada Nabi. Karena mereka senang kedatangan Nabi. Menawarkan berbagai macam bentuk hadiah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu datanglah Ummu Sulaim ketemu dengan Nabi. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang ini datang kepada engkau membawa banyak hadiah padamu, satu persatu. Saya bingung mau kasih engkau hadiah apa, karena saya melihat semua hadiah sudah ada padamu. Tapi saya ingin memberikan sesuatu kepada engkau, wahai Rasul. Setelah saya pikir-pikir, saya timang-timang. Saya berkesimpulan dan berkeputusan bahwasanya saya akan menyerahkan anak saya kepada engkau. Itu anaknya yang hidup bersamanya, yang amat sangat dia cintai, namanya Anas bin Malik, masih umur 10 tahun. Dia bilang, ini putra saya, permata hati saya, kebanggaan saya, pelipur lara saya. Tapi mulai saat ini, wahai Rasul, saya kasih sama engkau. Untuk tinggal bersamamu, mengabdi padamu. Jadi semenjak saat itu, Anas bin Malik tinggal di rumah Nabi, menjadi pelayannya Nabi. Yang menyiapkan sandal buat Nabi, peralatan mandi buat Nabi. Kalau Nabi perlu sesuatu yang harus dibeli di pasar, disuruhnya Anas bin Malik pergi berangkat cari apa yang harus dibeli di pasar. Itu Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik pun setia bersama Nabi. Diserahkan kepada Nabi untuk mengabdi di rumah Nabi. Tidak minta digaji. Ummu Sulaim hanya minta kepada Nabi, wahai Rasul, jika engkau berkenan doakan putra saya. Minta didoakan sama Nabi. Nabi angkat tangan, Nabi doa sama Allah. Nabi minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah dia rizki, harta yang banyak, anak yang banyak, turunan yang banyak. Dia masih kecil nih. Masih umur 10 tahun. Udah didoain sama Nabi. Allahumma rzuqhu malan wa walada. Ya Allah, berikan dia rizki, harta yang banyak, anak yang banyak. Wa barik lahu, dan berkahi hidupnya. Berkahi umurnya. Dan doa Nabi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu hartanya banyak di kemudian hari. Kebun kormanya itu kebun korma yang panennya setahun 2 kali. Tidak ada kebun korma yang panen setahun 2 kali kecuali kebun korma milik Anas bin Malik radhiyallahu taala berkat doa Nabi. Anaknya banyak, menurut riwayat anaknya Anas bin Malik lebih dari 100 anak dan cucunya. Anak dan cucu lebih dari 100, usianya lebih dari 85 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun lebih, ada yang mengatakan Anas bin Malik usianya sampai 100 tahun. Didoain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tabiin, pengikut para sahabat berjumpa dengan Anas bin Malik, menimba ilmu dan mengambil ilmu dari Anas bin Malik. Kenapa? Karena betul-betul pengabdian dia kepada Nabi. Orang yang cinta sama Nabi itu berbalasnya pasti lebih. Berbalasnya pasti lebih. Keberkahan hidupnya itu pasti ada. Siapapun dia dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim itu bertahan dengan keimanannya. Sampai dia sempat mau dipinang oleh Abu Tolha yang waktu itu masih kafir, belum beriman. Abu Tolha tertarik sama Ummu Sulaim, cantik. Kemudian dia pingin menikahi Ummu Sulaim. Dia kirim utusan. Suruh datangi Ummu Sulaim, bawa hadiah macam-macam. Kain-kain sutra yang halus, emas, perak dibawa ke Ummu Sulaim. Biar Ummu Sulaim mau dipinang sama Abu Tolha. Tapi Ummu Sulaim menolak hadiah itu.
Lalu utusannya Abu Tolha bilang sama Abu Tolha, ditolak ini apa pemberianmu? Kata Abu Tolha, tumben nih. Baru kali ini perempuan saya kasih hadiah tolak. Biasanya semuanya gembira langsung mau dilamar sama saya. Tapi tumben nih Ummu Sulaim nggak mau. Kata Abu Tolha, mungkin kurang banyak. Dia suruh utusannya bawa lebih banyak lagi. Dibawa 2 kali lipat, Bu. Tetap ditolak oleh Ummu Sulaim. Datang kali ketiga dibawa lebih banyak lagi, masih ditolak oleh Ummu Sulaim. Akhirnya Abu Tolha bilang sama utusannya, sampaikan kepada dia. Dia maunya apa? Sebut saja, mintanya apa? Kebun korma di mana yang dia mau, tinggal dia sebut. Saya kasih deh sama dia. Pokoknya dia mau nikah sama saya. Kata Ummu Sulaim kepada utusannya Abu Tolha, saya tidak mau itu semuanya. Yang saya mau adalah keislamannya Abu Tolha. Jika betul-betul dia mau meminang saya. Saya ini seorang muslimah. Dia belum beriman. Saya tidak butuh hartanya jika dia betul-betul mau sama saya. Saya butuh syahadatnya. Utusan itu datang lagi ke Abu Tolha mengatakan dia tidak perlu apa-apa. Terus dia maunya apa? Dia hanya minta engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Abu Tolha, cuma itu. Kata utusannya, iya, cuma itu yang dia ucapkan. Tapi baginya itu lebih berharga dari semua yang pernah kau tawarkan padanya. Akhirnya Abu Tolha mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan meminang Ummu Sulaim. Menikah. Kita lihat ya, pertahanan keimanan yang begitu kuat yang dimiliki oleh Ummu Sulaim. Setelah dia menikah dengan Abu Tolha, dikaruniai seorang anak laki-laki namanya Abdullah bin Abi Tolha. Dari Abdullah bin Abi Tolha punya anak, artinya cucunya Ummu Sulaim bersama Abu Tolha. Punya 10 orang anak. 10 orang anak semuanya penghafal Quran. Dan dari 10 penghafal Quran itu, 5 orangnya lagi ahli hadis. Selain penghafal Quran juga ahli hadis. Jadi Allah tunjukkan kepada kita, kalau kita bertahan dengan nilai keimanan, betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah bakal jaga kita dan anak keturunan kita. Zaman sekarang, kita nggak bisa jaga anak keturunan kita sendirian. Kita tetap butuh Allah untuk menjaga anak keturunan kita. Kita butuh Allah, tetap. Kita jaga diri kita aja belum tentu bisa, mau kita jaga anak kita. Anak kita itu hanya bisa kita pantau ketika dia berada di sekitar kita. Bahkan di dalam rumah saja belum bisa kita pantau dia 24 jam. Kita nggak tahu di kamar dia buat apa. Dengan siapa dia ngobrol, dengan siapa dia berkomunikasi. Apa yang dia tonton, apa yang dia baca. Tetapi kalau kita ini mukmin sejati, memiliki keimanan yang begitu kuat kepada Allah dan Rasulnya, memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Rasul, ya, insya Allah anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hal-hal buruk yang hendak mereka lakukan, Allah yang akan membentengi mereka. Karena ada orang tuanya yang saleh dan salehah, yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki tingkatan keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah yang backup. Ini ayat yang pertama ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jadi mendahulukan Nabi itu adab itu, mendahulukan Nabi melebihi apapun. Sahabat Nabi kalau lagi duduk bersama Nabi, ada hidangan makanan, ya, nunggu sampai Nabi duluan, nunggu aba-aba dari Nabi, nggak main asal comot aja. Itu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berjumpa dengan Nabi di tengah jalan. Ketika ketemu dengan Nabi, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah mau ke arah mana? Kata Nabi, saya mau ke sana, ke arah barat. Abu Hurairah mau ke arah timur. Kan beda arah kan? Kalau kita gimana tuh kalau beda arah? Salaman, bye-bye, sudah. Abu Hurairah nggak gitu. Dia ikut Nabi ke barat dulu. Sampai Nabi berada pada tujuannya, Bu, baru Abu Hurairah pergi ke timur. Bayangin tuh, yang harusnya dia sampai di tempat tujuannya itu jam 10 pagi, jadi jam 12 siang.
baru sampai. Karena dia ikutin alurnya Nabi lebih dahulu. Ini mendahulukan Nabi. Kan bagi orang lain mungkin lihat, kok kenapa mau begitu? Karena memang mendahulukan Nabi. Karena memang mendahulukan Nabi. Karena itu perintah Allah. Berarti wajib, nggak boleh enggak. Yang pertama. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Artinya, berbincang-bincang dengan Nabi saja, kita dilarang dengan suara keras. Harus halus suaranya di hadapan Nabi. Sampai segitunya, itu diatur sama Allah. Makanya ada ulama yang berpandangan ketika kita sedang membaca salawat, jangan teriak. Dengan suara yang bagus, yang halus. Atau sedang menyampaikan salam kepada Nabi. Tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Janganlah kalian berbincang dengan Nabi seperti kalian berbincang sesama kalian. Beda. Jadi kalau lagi duduk sama Nabi, cara ngomongnya beda sama kita duduk sama teman-teman kita. Ayat ini masih berlaku nggak? Masih berlaku. Ketika kita datang ziarah ke Madinah, jangan angkat suara di depan makam Rasul. Jangan berisik, jangan ngobrol. Udah masuk raudhah, masih ngobrol di dalam, nggak boleh. Itu di dalam raudhah itu ibu lihat. Setelah ibu pandang pusara Nabi, itu di atasnya ada kaligrafi kayak begini. Ada firman Allah itu dipasang di situ, di atas itu. Dari dulu itu dipasang. Surat Al-Hujurat ayat yang kedua itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dipasang di situ. Kenapa? Untuk mengingatkan bagi para peziarah ketika mereka masuk ke situ, jangan mengangkat suara. Pelan. Halus. Ucapkan salamnya itu dengan suara yang lirih. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairal anbiya wal mursalin, Assalamualaikum ya Nabi Taubah, Assalamualaikum ya Nabi Rahmah, Assalamualaikum ya khairal bariyah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Al-Mustafa Al-Mukhtar, Assalamualaikum ya man arsalahu rahmatan lil alamin. Dengan berbagai macam bentuk salam yang disampaikan kepada Nabi. Dengan suara yang halus. Jangan berisik. Jangan gaduh ketika sedang berada di depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu saja. Al-Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Itu kalau masuk Madinah, masuk kota Madinah, itu Imam Malik dia turun dari kudanya. Dia jalan kaki tanpa pakai sandal, nyeker. Selama ada di bumi kota Madinah. Ditanya, kenapa engkau ketika masuk kota Madinah selalu turun dari kendaraanmu, tidak pernah pakai sandalmu? Kata Imam Malik, ihtiraman li sahibil maqam. Aku menghormati jasad suci yang terbaring di bawah bumi kota Madinah. Ini ada Rasul yang sedang dikuburkan di bawah bumi kota Madinah. Aku merasa tidak pantas aku naik di atas kendaraan. Sedangkan di bawah bumi kota Madinah ada jasad suci yang sedang dimakamkan. Itu kan cara dia menunjukkan cintanya kepada Nabi. Ini Imam Malik, guru Imam Syafi'i, ahli hadis. Dan sah-sah saja orang menunjukkan ekspresi cintanya kepada Nabi.
Ada orang kalau di Madinah datang ziarah, saya pernah ada sahabat saya, seorang kiai, berapa tahun lalu ketika umroh, itu kalau keluar dari hotel mau ziarah ke makam Rasul, pakainya bagus banget, necis. Pakai jas dia, pakai shawl, rapi kayak orang mau hadir kondangan. Pakai jas dia, pakai shawl. Setelan jasnya warnanya sama, sandal-sandalnya sama. Dia bilang apa? Kan mau kunjungi Nabi. Nah, kalau mau kunjungi Nabi ya begini caranya, dia bilang. Kan Nabi tahu saya datang. Dan sepanjang perjalanan dia mau masuk ke Masjid Nabawi, dia bagi-bagi duit 5 real, 5 real. Karena dia tahu ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak berbincang-bincang secara private dengan Nabi, maka hadirkanlah, bawalah hadiah buat Nabi. Dulu sahabat-sahabat Nabi saat Nabi hidup, kalau mau datang bicara khusus dengan Nabi, bawa sesuatu buat Nabi. Bawa parsel. Bawa buat Nabi. Baru mereka ngobrol sama Nabi. Itu Allah yang perintahkan. Bukan maunya Nabi. Allah yang perintahkan Nabi untuk melakukan itu. Nah sekarang Nabi sudah wafat, ketika kita mau datang ziarah, sepanjang jalan mau pergi ziarah, masuk ke Masjid Nabawi, kasih sedekah. Bagi yang orang-orang yang tukang sapu. Kenapa? Kita mau ketemu Nabi. Mau ucapkan salam di depan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika khairul lakum wa athhar, kata Allah. Nah, karena itu kata Allah itu baik dan itu suci. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memanggil Nabi pun begitu. Para sahabat-sahabat itu memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim kalau manggil Nabi. Dan mereka memanggil Nabi tepat di hadapan Nabi. Tidak boleh mereka memanggil Nabi-Nabi di dalam kamar, mereka teriak-teriak panggil, tidak boleh. Itu dilakukan oleh orang-orang Badui dulu, orang-orang gurun pasir, ketika mereka panggil Nabi dari luar, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah katakan, itu mereka yang memanggil engkau dari luar kamar engkau wahai Rasul, itu adalah orang-orang la ya'qilun, yang tidak punya akal. Jadi kalau mereka panggil Nabi dengan panggilan yang betul-betul dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an saja itu Allah panggil Nabi dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu Allah panggil. Kalau nabi-nabi yang lain itu Allah panggil dalam Al-Qur'an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di surga. Allah panggil nama. Musa, Isa, Nuh, Yahya, Yakub. Ya. Allah panggil nama semua sampai yang lain-lainnya itu. Sulaiman, ya. Daud. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad, Allah panggil ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Itu panggilan Allah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi, walaupun mereka merasa mereka sebaya dengan Nabi, kan ada sahabat-sahabat Nabi usianya sebaya dengan Nabi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu kan cuma beda bulan dengan Nabi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq walaupun dia saat remajanya pernah bersama-sama dengan Nabi, tapi ini sekarang di hadapan dia Rasulullah, bagaimana dia manggil? Ya Rasulullah. Event berikutnya akhirnya putrinya menikah dengan Nabi. Kan artinya Nabi jadi mantunya kan? Ya. Ibu kalau panggil mantunya siapa? Panggil nama kan? Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, tetap panggil ya Rasul. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq setelah putrinya menikah dengan Nabi, dia tidak pernah lagi memanggil putrinya dengan panggilan wahai Aisyah, nggak pernah lagi. Ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukminin. Sudah beda, kenapa? Statusnya sudah menjadi istri Nabi. Nggak ada lagi Abu Bakar panggil Caca gitu. Karena namanya Aisyah gitu. Ah, kamu kan anak saya, Cah, sini dong, panggil gitu. Enggak. Karena dia sudah menjadi status, ya. Sudah menjadi status istrinya Nabi, maka akhirnya dia
dipanggil dengan ya ummal mukminin. Dan dihormati oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang jauh lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu taala. Artinya, apa saja yang melekat bersama Nabi, dia bakal menjadi mulia. Kita ini Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas itu. Allah katakan kita ini umat yang terbaik, yang dikeluarkan di hadapan seluruh manusia. Kenapa kita menjadi khairu ummah? Karena kita lahir dari seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dikatakan khairu ummah. Kita dikatakan sebagai umat yang terbaik karena kita ini sangat dicintai oleh Nabi kita. Apa bukti Nabi sangat cinta sama kita? Nabi di akhir hidupnya, yang dia ucapkan apa? Ummati, ummati. Nabi tidak panggil kerabatnya, anaknya, saudaranya, orang terdekatnya, teman-temannya. Yang Nabi sebut apa? Ummati, ummati. Saking konsennya Nabi terhadap umat. Saking besarnya cinta Nabi terhadap umatnya. Saking betul-betul besar perhatiannya Nabi terhadap umatnya. Nabi sebut umatnya. Nah, Nabi ini sudah kasih banyak sama kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita berikan ke Nabi? Sudah banyak yang Nabi kasihkan buat kita sebagai umatnya. Nabi sudah tuntun kita. Sudah bimbing kita. Ya. Riwayat hidupnya kita tahu. Setiap kali masuk bulan Rabiul Awal, kita sering baca riwayatnya. Setidak-tidaknya tiap masuk Rabiul Awal, ada perbendaharaan baru kita tentang Nabi. Sehingga menumbuhkan rasa cinta kita lebih besar lagi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dulu seorang sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Mu'az. Itu orang Ansar yang berislam di umur 31 tahun, wafat di umur 37 tahun. Sa'ad bin Mu'az itu ketika mau perang Badar, Nabi diskusi sama pemimpin-pemimpin kabilah. Pemimpin-pemimpin kabilah, kelompok-kelompok. Nabi tanya, minta pandangan satu persatu. Terus Nabi tanya kepada Sa'ad bin Mu'az, anak muda yang gagah berani, yang betul-betul bersemangat membela Nabi. Mau perang Badar waktu itu. Sa'ad bin Mu'az bilang, ya Rasulullah, engkau tanya kepada kami orang Ansar tentang kesetiaan kami. Wahai Rasulullah, kemana saja engkau berangkat, kami akan bersamai engkau. Wahai Rasulullah, walaupun kau harus naik ke atas bukit yang terjal, atau turun ke dalam lautan yang begitu dalam, kami akan ikut dengan engkau tanpa bertanya. Mengapa dan kenapa? Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada engkau seperti dahulu. Pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel, berkata kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ajak mereka berangkat perang. Mereka bilang sama Nabi Musa, izhab anta. Pergilah engkau, wahai Musa, bersama Tuhanmu untuk perang. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Dan mereka bilang sama Nabi Musa, kau kan Rasul, tentu Tuhan bersamamu, kau aja berangkat sama Tuhanmu. Biar dimenangkan. Kami nggak mau ikut perang, kami mau nunggu hasil aja. Itu kurang ajarnya Bani Israel. Tapi kata Sa'ad bin Mu'az, wahai Rasulullah, kami akan katakan kepada engkau, wahai Rasul, mari wahai Rasulullah, kita pergi sama-sama, kami akan berperang bersama engkau sampai titik darah penghabisan. Itu sumpah setia yang diucapkan oleh seorang sahabat Nabi di hadapan Nabi, dan mereka membuktikannya. Mereka menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul setia bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berperang mati-matian. Bayangin tuh, orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang dulunya Nabi dan sahabat-sahabat datang ke situ, mereka tampung, mereka kasih fasilitas, kasih tempat tinggal, kasih segalanya. Setelah itu Nabi ajak mereka berangkat perang lagi.
Kan harusnya kan mereka pasti berbicara bermacam-macam kan. Wah, udah datang, udah kita tampung, ajak perang lagi, kita harus korban nyawa lagi, kita sudah keluar harta. Enggak ada. Enggak ada di antara mereka yang mengeluh sama sekali. Mereka betul-betul mengeluarkan semuanya demi Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Apa saja yang kita keluarkan untuk Rasul. Jangan khawatir itu hilang. Itu nggak bakal hilang. Itu bakal tergantikan. Bahkan tergantikan di dunia sebelum nanti dia dapat lagi di akhirat. Ini saya mau cerita, ini kisah nyata. Saya dulu waktu masih remaja pernah indekos, ngekos di daerah Jakarta Selatan. Saya punya ibu kos itu, beliau janda, anaknya banyak. Anaknya 11 atau 12 banyak. Iya. Terus ada kos-kosannya. Ya, saya sama teman-teman tuh ngekos di ada sekitar 6 pintu punya beliau. Ada 6 pintu, jadi tiap bulan kita bayar kosan di situ. Ibu kos ini punya usaha, di belakang rumahnya punya usaha konveksi. Tukang jahitnya tuh kadang-kadang ada 15 orang, kadang-kadang kalau lagi rame sampai 25 orang. Tiap bulan Maulid, dia selalu bikin Maulid. Ibu kos ini. Orangnya Masya Allah nih, orangnya. Jadi kalau pagi-pagi itu, ibu kos saya ini pagi-pagi, dia berangkat ke Tanah Abang. Bawa barang-barang dia. Sudah ada yang menerima di sana. Yang sudah dijahit. Pulang, sebelum zuhur udah pulang dia. Pulang, rapi-rapi, pergi pengajian. Habis zuhur. Balik ke rumah, nanti habis asar, berangkat pengajian lagi. Saya sama teman-teman tuh suka bilang dia, wah ini wanita karir kita bilang. Jadi hari-hari itu begitu padat itu. Padatnya begitu tuh. Urusan konveksi, setelah itu zuhur sampai asar itu pengajian, 2 tempat itu, rutin. Tiap bulan Maulid, dia suka bikin Maulid di rumah. Bikin Maulid di rumahnya. Keluar uang banyak pastinya kan, dan tidak minta dari mana-mana, uang dia sendiri. Pokoknya senang dengan bulan Maulid itu. Dia bikin, masak segala macam, bagi-bagi makanan. Saya itu termasuk anak kos yang paling disayang sama beliau. Saya selalu ingat dulu ibu kos saya. Kenapa? Karena kalau dia pulang pengajian, itu kue-kue pengajian itu yang dikasih ke, kalau saya belum pulang, dia taruh depan pintu kamar saya. Kalau saya ada, dia ketok, suruh ambil. Sampai anaknya banyak tuh. Anak-anak semua pernah bilang sama dia, anak-anak, Bu, anak ibu yang mana sih katanya gitu. Anak ibu yang mana? Maksudnya anak kos yang suka dikasih kue. Masya Allah ini ya, suatu hari, di beberapa tahun kemudian, saya ngekos itu lama di situ, hampir 6 tahun atau 7 tahun. Ada satu kejadian, jadi pada tahun tertentu itu, orderan dia lagi sepi. Tapi dia pingin bikin maulid. Uang nggak ada. Ibu ini pingin bikin maulid, uang nggak ada. Orderan lagi sepi, terus uang dia yang sudah barang-barang dia sudah dia masukkan ke tempat itu, tempat dia kirim-kirim barang itu, belum cair juga duitnya. Gironya mundur katanya. Dapat giro mundur gironya. Malam-malam itu kita anak-anak kos itu, kalau malam kan kadang-kadang masuk ke ruang tengahnya tuh suka nonton TV, numpang nonton TV di tempat beliau. Dia cerita tuh dengan wajah sedihnya. Tapi saya pingin tetap ada maulid. Nanti gimana caranya? Tapi ini nggak ada. Uang belum cair. Terus tukang konveksi, tukang jahitnya dia tuh lagi dipulangin. Yang biasanya banyak sampai 15 sampai 25 itu tinggal 4 orang aja. Karena dia dipulangin sama dia. Karena orderan sedikit. Tapi dia berkeputusan tetap harus bikin maulid. Dia panggil anak-anaknya. Dia panggil anak, dia ngobrol sama anak-anak ya. Dia bilang pokoknya adanya berapa kita bikin. Ya anak-anaknya bilang udah pokoknya kalau nggak kalian nggak mau bantu pinjamin deh dia bilang gitu. Dia bilang sama anak-anaknya. Ini untuk Rasulullah dia bilang.
Ini Bu, ini ibu ini bukan ustazah. Ya, bukan ustazah, tidak sekolah tinggi. Orang biasa. Tapi dia yakin sama Maulid. Kita ini kok Rasulullah kok. Saya ingin berbahagia bersama Nabi. Bikin akhirnya. Tahu nggak? Habis bikin malam besok itu. Telepon itu. Orderan masuk. Duit cair. Nangis dia cerita sama kita itu. Dia bilang, Rasul sayang banget sama saya. Allah sayang banget sama saya. Ketika saya tunjukkan saya sayang sama Rasul, Allah balas cepat banget. Jadi tidak ada orang yang menunjukkan cintanya dia kepada Rasul. Kecuali dia mendapatkan balasan di dunia sebelum dia dapat balasan di akhirat. Harus yakin itu. Sekarang gini, ada anak kita cinta sama pemain bola. Cinta banget. Dapat balasannya enggak? Enggak, tapi dia happy kan? Happy banget. Sampai nama lengkap pemain bola itu dia tahu. Padahal sulit nyebutnya. Tahu dia nama lengkapnya, nomor punggungnya, tanggal lahirnya, mak bapaknya siapa tahu dia. Nomor sepatunya berapa, nilai transfernya berapa tahu anak kita. Padahal anak kita kagak kebagian duit dari pemain bola itu. Sampai hafal, mah ini pemain bola ini, mah ini kalau dia dapat gaji hitungan per detiknya sekian. Dibagi pun enggak. Sampai anak kita minta dibeliin spray klub bola itu. Kamarnya didesain dengan desain bola itu. Tapi bayangkan kalau yang dia cinta itu Rasulullah. Dia dapat efeknya enggak? Dapat. Dia pasti dapat efeknya. Setidaknya di hari akhir itu dapat syafaat. Kan Nabi bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi. Buat siapa? Buat para pelaku dosa besar dari umat. Itu Nabi yang bilang. Jadi Nabi itu masih memperkenankan syafaatnya itu diperuntukkan buat siapa? Buat umatnya yang para pelaku dosa besar. Itu masih bisa dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Gara-gara cinta yang begitu besar kepada Nabi. Bukan berarti para pendosa tidak bisa cinta Nabi. Para pendosa bisa cinta Nabi. Dia dengan kelemahannya, dia dengan dosanya, dengan hilafnya. Tapi kalau dia masih cinta sama Nabi. Kan Nabi berkata, Al-mar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan bersama siapa yang dia cintai. Ada orang dengan caranya masing-masing menunjukkan cintanya kepada Nabi. Atau dia punya cara untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi. Dan kita tidak tahu apa efek yang bakal dia dapatkan nanti di hari akhir. Kita nggak tahu. Nah, ada kisah itu. Oh, ada seorang ulama terkenal di Timur Tengah. Mimpi ketemu Nabi. Ketika dia mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, kau cari Fulan bin Fulan bin Fulan. Cari di Mekah sana. Fulan bin Fulan bin Fulan. Suruh cari. Dicari sama ulama itu. Dia bangun dari mimpinya, langsung bilang sama asistennya, carikan tiket, carikan hotel, saya mau ke Mekah. Kalian umroh. Dia berangkat ke sana, sampai di sana setelah selesai umroh, dia cari itu, Fulan bin Fulan bin Fulan. Cari keliling. Tanya orang satu ke satu. Akhirnya ketemu dengan satu orang yang kenal dengan Fulan bin Fulan bin Fulan. Kata orang yang kenal ini, bilang apa? Untuk apa kau cari dia? Kau ulama besar, terkenal. Kenapa tiba-tiba cari orang itu? Ini orang bukan orang baik. Ahli maksiat. Kenapa kau cari dia? Ulama ini nggak cerita kalau dia mimpi ketemu Nabi. Dia bilang, saya mau ketemu saja dengan dia. Ya sudah, kalau kau mau ketemu, ini alamatnya. Dikasih alamatnya. Ulama itu datang ke rumah orang itu. Orang itu ketika ulama itu sampai di depan rumahnya kaget. Ada ulama besar datang. Tumben ada apa? Dia persilakan masuk. Dia tanya apa keperluannya. Dan lain sebagainya. Ulama itu menceritakan. Duduk, saya minta duduk dulu, baru saya cerita. Dia duduk, ulama itu ngobrol. Ulama bilang, saya nggak tahu, saya kan nggak kenal kamu juga. Tapi Rasulullah yang menuntun saya kemari untuk cari engkau. Ini orang kaget. Rasulullah. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Kata ulama itu.
Terus orang itu bilang, kan kamu pasti tahu nih dari orang yang nunjukin tempat saya, tentang saya. Saya ini bukan orang baik, masih banyak dosa. Tapi kenapa kok Rasul suruh temui saya? Ulama itu bilang, coba kau pikir baik-baik, ada amalan apa yang kau lakukan sampai akhirnya saya mimpi Rasul suruh saya cari engkau. Orang ini bilang, nggak ada. Coba kau pikir baik-baik. Nggak ada, saya ini orang dosa. Banyak dosanya, banyak khilafnya. Coba renungkan, pikir. Apa sih yang kau kerjakan sepanjang hidupmu ini? Di hari-harimu ini apa? Enggak ada. Pulang kerja saya pakai uang saya untuk foya-foya dan lain sebagainya. Terus ulama itu bilang, coba ada yang kau bikin apa? Dengan hasil jerih payahmu kau bikin apa? Dari hasil bulananmu yang kau dapat kau bikin apa? Selain foya-foya. Dia ingat kemudian. Oh ya, di samping rumah saya ada seorang janda dengan beberapa orang anak. Semenjak ditinggal oleh suaminya, saya kasihan sama keluarga itu. Karena samping rumah saya persis. Hidupnya sangat prihatin. Dan semenjak suaminya tiada, saya bagi 2 gaji saya. 1 saya pakai untuk saya dan foya-foya. Setengahnya saya kasih mereka. Ya karena saya kasih itu karena kasihan. Biar mereka bisa makan. Itu rutin tiap bulan. Ulama itu bangun dan tersenyum dan mengatakan, ini yang membuat Nabi datang ke saya dan menyuruh saya untuk cari engkau. Karena hadis Nabi mengatakan orang dan yang memelihara dan menaungi anak yatim seperti 2 jemari ini di surga. Tapi orang ini masih terkejut, dia mengatakan, iya, saya kan hanya bantu, tapi kan saya bukan orang taat. Banyak dosa. Ulama itu mengatakan, mungkin ini saatnya saya diperintahkan oleh Rasul untuk cari engkau, untuk bimbing engkau. Ayo mari ikut saya. Kita datang ke Masjidil Haram. Dia bujuk, diajak Masjidil Haram. Terus dia mengatakan kepada orang itu, ayo sekarang, kau sholat sunnah taubat 2 rakaat di hadapan Ka'bah. Berjanji untuk minta ampun sama Allah, tidak mengulangi kesalahan-kesalahanmu. Alhamdulillah, ini Rasul langsung yang menuntun engkau. Dia sholat. Di sujud yang terakhir dia nggak bangun lagi. Ulama itu menangis. Ya Rasulullah, beginikah cara engkau mencintai umatmu? Sampai engkau tak rela dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, bayangin tuh, sekian banyak dosa yang dia lakukan pupus dalam sujud terakhirnya di depan Ka'bah. Waktu dia sholat sunnah taubat. Berkat siapa? Berkat Rasulullah yang datang kepada ulama tersebut untuk menuntun orang tersebut. Jadi, cinta kepada Nabi itu, yakinlah pasti ada efek. Pasti ada bekas. Dan kita pasti punya cara masing-masing menunjukkan cinta. Semua orang punya cara. Bilal bin Rabah dengan caranya. Bilal bin Rabah itu ketika dia pergi ke negeri Syam. Setelah Nabi meninggal dunia, Bilal tidak mau tinggal di Madinah. Dia pergi ke Syam. Beberapa saat berada di negeri Syam, mimpi ketemu Nabi. Mimpi Nabi, datanglah mimpinya. Kata Nabi, wahai Bilal, kenapa kau jauh dariku? Langsung besoknya pulang Bilal. Langsung besok pulang, langsung pulang datang ke Madinah. Langsung dia rebah di makamnya Rasul sambil menangis. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan lagi meninggalkan engkau. Karena begitu dekat dia dengan Nabi. Sampai Nabi datang dalam mimpinya. Dan ketika Bilal jatuh sakit dan akan meninggal dunia, dia terbaring di atas pembaringannya. Keluarganya kumpul semua di tepian pembaringannya Bilal bin Rabah. Semuanya menangis, sedih karena bakal kehilangan Bilal. Muazzinnya Rasulullah, kesayangannya sang Nabi. Mereka mengatakan, ya Allah, kami bakal kehilangan Bilal. Bilal bakal pergi meninggalkan kami. Sang muazzinnya Rasul. Dengan berbagai macam kata-kata mereka ucapkan pada waktu itu dengan kesedihan mereka. Bilal yang sedang terbaring dengan kalimat yang terbata-bata mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku,
Betapa bahagianya aku. Mereka sedih, tapi aku bahagia ya Allah. Karena sebentar lagi aku akan berjumpa dengan kekasihmu dan kekasihku itu Rasulullah. Jadi dia merasa bahagia. Kenapa? Karena sebentar lagi jumpa lagi dengan Nabi. Ya Allah, aku ingin cepat-cepat ketemu lagi dengan Bilal bin Rabah. Orang yang setelah Nabi meninggal dunia tak mampu menyebut nama Nabi. Kenapa? Ketika orang sebut nama Nabi dia nangis. Kalau dia bercerita sebut nama Nabi dia nangis. Kenapa? Karena dia rindu sama Nabi. Enggak ada sahabat-sahabat Nabi bilang, wah Bilal kamu lebay banget. Enggak, itu kan cinta. Karena orang ketika dia cinta kehilangan kekasihnya dia sebut namanya nangis dia. Bilal bin Rabah. Sampai dia tidak mau mengumandangkan azan. Kenapa? Tidak sanggup menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelihatan kalau kita lagi berangkat umroh, siapa yang betul-betul rindu sama Nabi, siapa yang tidak kuat rindunya. Itu kalau orang yang betul-betul rindu sama Nabi, kuat salawatnya di Indonesia, itu kalau sampai di Madinah, itu baru depan Masjid Nabawi udah nangis. Atau tepat ketika dia sudah bisa masuk di Raudhah, dengan sendirinya tanpa dipancing-pancing nangis dia. Bergetar tuh, berdebar-debar dan nangis dia, muncul dengan sendirinya. Tapi kalau yang tidak kuat rindunya dengan Nabi, itu masuk sampai keluar, nggak ada rasa sama sekali. Masuk sampai keluar, nggak ada efek. Nggak ada nangisnya, nggak ada sedihnya, nggak ada debarnya. Tapi kalau dia biasa salawat, ketika sampai di sana, udah lain rasanya. Jangankan masuk ke Masjid Nabawi, baru menginjakkan kaki di bumi kota Madinah, kemudian di atas bus mau menuju ke hotel baca salawat rame-rame, nangis. Sudah baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hingga nanti di hari akhir digabungkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhir hayatnya ketika bakal meninggal dunia kita minta yang datang jemput kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik jemaah sekalian, mari kita baca surat Fatihah, kita doakan untuk yang sakit dari teman-teman kita, jamaah kita yang sedang dirawat, yaitu Ibunda Ibu Listi, Ibu Ratna Sulastri binti Sutomo Wiryo Sumarto. Kemudian kita doakan juga untuk suami Ibu Fani, Bapak Adi Duarino bin Effendi Sudarsono. Kita doakan yang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan sebagaimana sedia kala. Kita memohon kepada Allah, Allah afiatkan kita. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Allah penuhi segala macam bentuk keinginannya. Bagi mereka yang ikut berkontribusi di acara maulid ini, apa saja yang mereka keluarkan lewat harta dan lain sebagainya, diganti sama Allah Subhanahu wa taala, berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gantian yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna min aqsal ghayat ya wujud ya rahim ya wadud ya alimal ghaibi wasyahadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta syafi wa antal mu'afi la shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعدنا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.